Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Farmasi 19C Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video ini, kami akan membahas tentang penetapan kadar minyak atsiri kurkuma longa atau yang biasa kita kenal dengan nama kunyit. Di sini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama tujuan, yang kedua landasan teori, yang ketiga penetapan kadar, yang keempat alat dan bahan, kelima cara kerja, dan keenam contoh perhitungan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memahami proses penentuan kadar minyak atsiri dari kurkuma longa atau kunyit. Kunyit atau kurkuma longa adalah herbal fitofarmaka yang telah diuji secara klinis dalam riset. Manfaat kunyit untuk kesehatan banyak dibuktikan baik secara empiri maupun klinis. Kunyit berkembang biak dengan cara vegetatif alami menggunakan rimpangnya. Rimpang kunyit banyak mengandung minyak atsiri, pati, resin, asam-asam organik, asam malat, asam oksalat, dan gliserol. Sifat khas kunyit disebabkan adanya minyak atsiri dan oleoresin kunyit. Selanjutnya, yaitu minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan suatu campuran senyawa yang diekstrak dari berbagai macam bagian tumbuhan sebagai metabolit sekunder yang memiliki aroma dan mudah menguap pada suhu kamar. Menurut Ketaren, pada tahun 1985, minyak atsiri disebut juga ethereal oil atau minyak eteris karena bersifat seperti ether. Dalam bahasa internasional biasa disebut essential oil atau minyak essence karena bersifat khas sebagai pemberi aroma atau bau. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penetapan kadar minyak atsiri kurkuma longa, yang pertama bisa dilakukan dengan metode destilasi, yang kedua metode penyaringan, yang ketiga metode pemerasan, dan keempat metode enfleurage. Penetapan kadar yang pertama yaitu menggunakan metode destilasi. Pada metode destilasi terbagi menjadi dua metode. Yang pertama yaitu metode destilasi kering dan yang kedua yaitu destilasi air. Pada metode destilasi kering, sampel digunakan langsung tanpa ditambahkan air. Metode ini paling sesuai untuk bahan tanaman yang kering dan untuk minyak-minyak yang tahan pemanasan atau tidak mengalami perubahan bau dan warna pada saat dipanaskan, misalnya oleoresin. Untuk metode destilasi air, destilasi ini meliputi destilasi air dan uap air dan destilasi uap air langsung. Metode ini dapat digunakan untuk bahan kering maupun bahan segar dan terutama digunakan untuk minyak-minyak yang kebanyakan dapat rusak akibat panas kering. Metode penetapan kadar yang selanjutnya yaitu metode penyaringan. Metode ini digunakan untuk minyak-minyak atsiri yang tidak tahan pemanasan seperti cendana. Kebanyakan dipilih metode ini karena kadar minyaknya di dalam tanaman sangat rendah atau kecil. Bila dipisahkan dengan metode lain, minyaknya akan hilang selama proses pemisahan. Selanjutnya yaitu metode pemerasan. Metode pemerasan atau pengepresan dilakukan terutama untuk minyak-minyak atsiri yang tidak stabil dan tidak tahan pemanasan seperti minyak jeruk atau sitrus. Selain itu, metode pemerasan juga cocok terhadap minyak-minyak atsiri yang bau dan warnanya berubah akibat pengaruh pelarut penyari. Metode ini juga hanya cocok untuk minyak atsiri yang rendemennya relatif besar. Metode penetapan kadar yang terakhir yaitu metode enfleurage. Metode enfleurage adalah metode penarikan bau minyak atsiri yang dilekatkan pada media lilin. Metode ini digunakan karena diketahui ada beberapa jenis bunga yang setelah dipetik, enzimnya masih menunjukkan kegiatan dalam menghasilkan minyak atsiri sampai beberapa hari atau minggu. Untuk melakukan penetapan kadar minyak atsiri, ada alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, alat yang harus dipersiapkan yaitu neraca analitik, pipet volume, tabung penampung, alat destilasi uap, dan timbangan. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu aqua destillata, pendingin, rimpang kunyit,
dan batu didih. Selanjutnya yaitu prosedur kerja untuk penetapan kadar minyak atsiri kurkuma longa. Yang pertama, lakukan penetapan kadar air dengan metode destilasi uap. Lalu, siapkan rimpang kunyit dan tumbuk sampai halus. Timbang sampel secukupnya hingga diperkirakan dapat menghasilkan 1-3 ml minyak atsiri. Masukkan sampel ke dalam labu, tambahkan aquade sebanyak setengah labu dan batu didih untuk proses pendidihan. Hubungkan bagian pendingin dan penampung berskala. Kemudian didihkan dengan pemanas sampai minyak atsiri terdestilasi sempurna sekitar 2 jam dan tidak bertambah lagi dalam penampung berskala. Catat skala, dan pencatatan dapat dilakukan dengan pembacaan skala 0,1 mili. Kemudian, hitung kadar minyak atsiri menggunakan rumus V/M kali 100%. Perhitungan untuk penetapan kadar minyak atsiri kurkuma longa yaitu menggunakan rumus V/M kali 100%. Dengan V adalah volume minyak yang dibaca dalam satuan mili dan M adalah berat bobot sampel dalam satuan gram. Nah, di sini ada pemisalan dari berat sampel yang ditimbang dan volume minyak atsiri yang dihasilkan. Berapa kadar minyak atsiri yang didapat? Dari sampel pertama, diketahui berat sampel 40,0998 gram dan volume minyak yang dihasilkan yaitu 1,3 mili. Maka, penghitungan kadar minyak atsirinya yaitu V/M kali 100%, yang mana V-nya adalah 1,3 mili dan M-nya adalah 40,0998 gram dikali 100%, maka kadar minyak atsiri yang dihasilkan yaitu 3,24%. Nah, untuk sampel yang kedua dan ketiga pun penghitungannya sama. Dari sampel kedua didapatkan kadar minyak atsiri sebesar 3,24% dan sampel yang ketiga yaitu sebanyak 3,49%. Kesimpulan dari video ini adalah minyak atsiri bersifat mudah menguap karena titik uapnya rendah. Sebagian besar minyak atsiri tidak larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Metode yang digunakan pada penetapan kadar minyak atsiri ini yaitu menggunakan metode destilasi uap dan simplicia kunyit atau kurkuma longa. Kemudian, dari hasil penetapan kadar minyak atsiri kunyit didapat rata-rata yaitu 3,32%. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.